Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas saham di bursa Amerika yang mungkin akan naik 10 kali lipat seperti apa yang dia lakukan beberapa tahun lalu. Saham apakah itu teman-teman? Nah, sebelum masuk ke video, saya memberitahukan bahwa ini disclaimer on ya teman-teman ya. Tidak ada ajakan membeli, memaksa ataupun menyuruh teman-teman untuk membeli suatu aset investasi tertentu teman-teman. Ingat, sebelum membeli suatu aset untuk investasi, riset terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke video teman-teman. Teman-teman tentu masih ingat beberapa tahun yang lalu kita mengalami masa yang sangat sulit. Masa di mana semua serba susah. Ya, teman-teman masih tahu itu masa apa? Benar, masa pandemi COVID-19. Puncaknya ada di Maret 2020. Benar nggak, teman-teman? Ya, saat itu semua serba susah ya, teman-teman ya. Namun, teman-teman, perlu dicatat dan perlu diketahui, rupanya tidak semua sektor mengalami hal demikian. Karena ada sektor yang berkembang dengan sangat cemerlang di keadaan ekonomi seperti itu. Apa itu teman-teman? Yap, benar sekali. Saya yakin teman-teman sudah ada yang yung, ini yung. Benar, semuanya benar. Di sektor kesehatan. Nah, teman-teman langsung, ya, oh iya ada sih. Benar. Dan di video kali ini kita akan ngebahas dua perusahaan tersebut. Yang pertama adalah Pfizer. Jadi saya akan menampilkan laporan keuangan Pfizer di sini teman-teman. Oke. Kenapa saya munculin laporan keuangan Pfizer terlebih dahulu, teman-teman? Karena laporannya baru rilis beberapa hari yang lalu, teman-teman. Teman-teman bisa download di aplikasi Google, bukan di aplikasi sih, di Google, teman-teman. Karena setiap perusahaan yang listing di bursa seharusnya mempunyai kewajiban untuk public release atau memberitahukan kepada publik laporan keuangan perusahaan tersebut, teman-teman ya. Nah, terdapat 37 halaman dan akan saya membaca satu persatu hingga halaman ke-37. Enggak, bercanda teman-teman. Kalau kebanyakan nanti semua pada ketiduran ya teman-teman ya. Kepanjangan videonya. Jadi kita langsung saja ke hasil secara keseluruhan atau bahasa Inggrisnya overall result. Oke, teman-teman. Oke. Jadi kita masuk di pendapatannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Jelaskan teman-teman ya. Pendapatannya di 2020 dan di 2021 kita lihat berkembang atau naik tumbuh sebesar 105%. Ini laporan keuangan kuartal 4-nya ya teman-teman ya. Dibandingin kuartal 4 2021 dengan kuartal 4 2020. Naik 105%. Bayangin teman-teman. Di keadaan kondisi ekonomi yang tak menentu seperti ini. Tidak cukup sampai di situ teman-teman ya. Kita geser sedikit di mana pendapatan per tahunnya di 2020 jika dibandingkan dengan 2021 naik 95%. Ini berarti per kuartalnya dia tumbuh sangat cemerlang hingga mampu menghasilkan laporan keuangan per tahun naik hingga 95%. Bayangin teman-teman tentu lebih sering mendengar, oh perusahaan itu kasihan ya, dia udah pilot, dia bangkrut. Kenapa? Nggak mampu karena COVID, nggak mampu karena corona. Seperti itu teman-teman. Tapi ada perusahaan yang berkembang sangat baik. Ya, salah satunya adalah Pfizer. Alasannya kenapa? Tidak perlu dijelaskan di video ini. Tentu teman-teman juga tahu alasannya kenapa ya teman-teman. Salah satunya adalah vaksinnya ya teman-teman ya. Oke, jadi dengan laporan keuangan yang sebagus ini, bagaimanakah dengan harga sahamnya? Kita langsung saja teman-teman. Kita masuk di aplikasi GoTrade. Pfizer, ya Pfizer teman-teman bisa langsung ketik Pfizer di sini ataupun teman-teman langsung cari yang namanya COVID-19 di sini. Dia akan menampilkan Pfizer di urutan pertama teman-teman. Posisi sekarang ketika video ini dibikin, Pfizer berada di per lembarnya 51,15 dolar ya teman-teman ya. Oh ini kan lagi live ya, naik turun dia. Bagaimana grafik harga Pfizer selama 5 tahun belakangan ini? Nah, harganya seperti demikian, teman-teman. Apabila kita lihat ketika masa puncak corona yaitu di Maret 2020, tepat sekali, teman-teman. Semua saham jatuh, termasuk si Pfizer. Pfizer berada di harganya adalah ini loh, paling rendah ini 29,01 yaitu di 16 sampai 22 Maret 2020 ya, teman-teman ya. Dan mencapai puncak tertingginya di akhir 2021. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, ini saya scrollnya agak susah nih. Ya, di Desember ini di 59,48 ya teman-teman ya. Itu berarti di ketika
jatuh, Pfizer sahamnya bisa naik hingga 2 kali lipat di penghujung pula, di akhir tahun 2021. Nah, posisinya sekarang saham Pfizer lagi mengalami penurunan. Meskipun laporan keuangan yang disertakan itu sangat cemerlang. Apakah ini suatu peluang? Nah, seperti itu teman-teman. Yuk. Nanya lagi dong, Yung. Ya, kenapa? Tadi di awal video kan katanya naik sampai 10 kali lipat. Apakah bisa terulang? Si Pfizer baru naik 2 kali lipat nih, Yung. Yung salah ngomong kali. Nah, teman-teman. Jadi kita akan lanjut lagi videonya, yaitu kita masuk ke saham yang nomor 2, yaitu Moderna. Mantau kan Moderna itu apa? Bukan jual baju. Iya, benar. Vaksin juga, teman-teman. Moderna. Seperti dengan saudara seperguruannya, kita lihat 5 tahun ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman sudah bisa melihat, wow, gila banget ya Moderna ini ya teman-teman ya. Kita lihat di masa ketika semua saham itu turun, yaitu di Maret 2020, yaitu kisarannya di sini. Saham Moderna saya lihat masih cukup lebih stabil dibanding tadi saudara seperguruannya si Pfizer. Di Maret ini dia berkisar nih 9 sampai 15, 16 sampai 22 ya tadi ya. 28.20 dolar. Hanya 28 dolar ketika Maret. Sama ya tadi perbandingannya dengan Pfizer. Dan puncaknya sampai 449.38 teman-teman. Yaitu terjadi di September 2021. Dari 28 ke 449. 10-an kali lipat teman-teman. Benar kan teman-teman kan? Yung connect tinggi ya. Nah benar sekali ya karena itu. Apanya itu ya? Nah, karena salah satunya adalah vaksin Moderna sendiri seperti yang teman-teman ketahui. Jadi kita nggak perlu terlalu berpanjang lebar ya teman-teman. Tentu teman-teman tuh, oh iya, pantaslah orderan Modernanya kan banyak yang seluruh dunia ya. Salah satunya seperti itu yang mendongkrak pendapatannya. Tidak heran sahamnya juga dipercaya oleh masyarakat seluruh dunia untuk naik sampai setinggi seperti itu teman-teman. Nah, kedua saham ini kan sedang mengalami penurunan. Apakah ini merupakan peluang untuk diinvestasikan? Apakah akan mulai atau akan naik kembali hingga 10 kali lipat? Ya teman-teman ya, karena di saat seperti ini, seperti yang teman-teman ketahui, di mana Omicron sedang gila-gilanya, teman-teman tetap prokes ya teman-teman ya, karena di Indonesia sendiri juga sudah mulai PPKM level 3 ya teman-teman ya, sudah mulai lebih ketat lagi. Ya semoga kita sehat semua ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman melihat bahwa penurunan saham Pfizer dan Moderna ini merupakan suatu peluang ketika Omicron meningkat dan mungkin akan ada orderan untuk vaksin-vaksin ini sehingga meningkatkan pertumbuhan mereka. Teman-teman sudah bisa mulai untuk membeli saham-saham seperti Pfizer dan Moderna di aplikasi GoTrade. Teman-teman bisa install aplikasinya di kolom deskripsi. Teman-teman, kenapa menggunakan GoTrade? Karena dengan menggunakan GoTrade kita hanya bisa membeli saham mulai dengan 1 dolar saja. Depositnya juga minim, cukup 10 dolar saja. Oke teman-teman. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya harap video ini dapat bermanfaat, dapat membuka wawasan kepada kita semua bahwa di keadaan seperti apapun rupanya masih ada sektor ataupun ada suatu perusahaan yang dapat memberikan return atau investasi yang sangat menguntungkan bagi kita. Ya, tugas kita tetap mencari, tetap melakukan riset dan tetap lebih menggali lebih dalam terhadap semua instrumen investasi yang kita miliki. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun request, teman-teman bisa drop saja komen di bawah. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa kita sudah sering untuk ngobrol seputar investasi, teman-teman, di channel ini. Dan terakhir, dan bukan yang terakhir, nantikan video-video saya berikutnya.